Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan pemirsa, tadi kita terjeda oleh iklan begitu ya pada saat mau ada pertanyaan. Jadi kita lanjut ke menerima pertanyaan kembali ya Pak Ustadz ya. Baik, dan kami bolehkan untuk Ibu bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mulyani dari Masjid Talim Al-Ikhlas Viladana Indah, Surabaya. Ya. Saya ingin bertanya Ustadz, Silakan. bagaimana kalau seorang hamba sudah berhijrah, sudah bertahun-tahun, sudah berhijrah baik, lalu tiba-tiba kembali seperti semula, tidak mau berhijrah seperti yang tadi lagi. Bagaimana hukumnya dan bagaimana cara trik-trik kita untuk biar kembali istiqomah seperti kemarin lagi? Itu saja. Itu saja pertanyaan saya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Langsung dijawab Pak Ustadz ya? Silakan. Baik. Bu, terima kasih pertanyaannya. Dalam berhijrah ini tidak mudah. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya hijrah ini bisa kita terus-menerus continue kita jalani. Dalam beberapa penjelasan para ulama yang harus dilakukan oleh seorang yang berhijrah, yang pertama adalah niatnya jadi hijrah itu. Niat itu tidak boleh bercabang. Kalau niat sudah hijrah tuh segala sesuatu apapun yang memang dilarang oleh Allah tinggalkan semuanya. Itu hijrah namanya, totalitas. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya hijrah semua. Hissi dan maknawi. Nah itu harus hijrah. Jadi dibawa juga akal dan hati itu hijrah. Kalau baru saja zohirnya saja, berarti niatnya belum total nena hijrah itu. Baru setengah-setengah hati itu. Setengah hati. Itu makanya kadang balik lagi, kadang sudah hijrah 10 tahun, kok balik lagi. Kalau sudah berhijrah dari umpamanya grup-grup, geng-geng, umpamanya ada kelompok-kelompok orang yang hobi, Pak, saya contohkan lah ya. Orang-orang tidak karuan dah. Kelompok emak-emak. Ya, Gaul. apa gaul apa segala. Ya hobinya kalau hari Minggu, Jumat, apa namanya itu dugem apa segala macam. Di mana tempat hobi mak-mak kan saya kalah juga saya. Kalau hari Jumat tuh baris senam di mana-mana, pakaiannya begaul terus dengan itu orangnya. Tidak apa-apa pakaian seperti itu terbawa-bawa juga. Kelompok itu terus. Ya kalau berhijrah umpamanya kita mau menyelamatkan diri kita, tidak terbawa-terbawa lagi untuk masalah pakaian saja kita harus hati-hati pikirkan. Nah berhijrah umpamanya dari kebodohan tadi, ya sudah selama ini kita belum paham betul cara melaksanakan sholat saya kita tidak ngerti. Gimana caranya dengan kebodohan itu? Kita seringlah hadirlah di majelis-majelis ilmu. Terus ikuti siapa kawan-kawan nih yang senang hadir di majelis ilmu. Nah itu sekarang kawan kita. Jadi yang lama-lama itu bukan berarti kita memutus tali silaturahim, tapi kita mau hijrah tadi. Semuanya hijrah dari kebodohan, hijrah dari perilaku zohir yang tidak menunjukkan kebaikan, kemaslahatan untuk diri kita, bahkan mengumbar dosa segala macam itu. Kita sudah niat tadi hijrah, maka niat tadi penting. Dan sering kita bertanya. Kemudian setelah kita berhijrah, kita harus sabar, Bu. Ujiannya berat orang hijrah ini. Orang hijrah itu berat. Orang kini kemarin ibu umpamanya auratnya terbuka. Apa kata tetangga? Itu nenek-nenek kok pakai kain sih? Katoi kita, dikata-katai kita. Kita buka, sekarang kita pakai hijab nih, rapi kita pakai hijab. Apa kata dia lagi? Woi, dah alim kini ya. Woi, alim kali kini. Ini kalau orang tak kuat ya kan? Kalau orang tak kuat bukanya lagi. Iya. Ketika dia tadi tidak nutup aurat, dibilangin dia, oh udah nenek-nenek masih buka-buka aurat. Nah sekarang dia sudah nutup aurat, sudah solehah dari zohirnya, dari hissi dan maknawi mungkin sudah berani mengamalkan pelan-pelan, step by stepnya sudah dia coba untuk mengamalkan syariat Islam dengan baik. Tetapi sampai ada dari samping kiri, depan, atas, bawah itu ada penggodanya. Kalau orang tidak kuat, tidak sabar, balik lagi dia. Di godaannya banyak, Bu. Dari keluarga kita sendiri banyak godaannya. Dari mana-mana pekerjaan kita. Maka ketika orang berhijrah tadi itu saya sampaikan, al-muhajiru man hajaro man hallahu anhu. Dan itu katanya. Jadi orang berhijrah itu adalah
orang yang benar meninggalkan segala apa yang memang benar tidak diperintahkan Allah, yang dilarang Allah apapun bentuknya. Apa yang tak dibenarkan Allah dan Rasulnya, apa yang tak disuruh oleh Allah dan Rasul, semuanya tinggalkan. Ya banyak sih modelnya itu, tidak 1, 2, 3 macamnya kan, banyak itu. Umpamanya hobi, dulunya hobi kita apa namanya ini? Oke. Oke lah ya kan, karaoke masih boleh bang. Masih boleh ya masih ibu? boleh karaoke, cuman asal jangan itu yang masih boleh. mengumbar-ngumbar nafsu, mengumbar-ngumbar syahwat. Joget di depan umum gitu. Nyanyi di depan umum, kemudian Bolehlah bolehlah kita goyang ngebor. goyang dak itu buka-buka aurat, nampilkan semua lekuk tubuh, pakaian juga sudah ndak senonoh, lagunya sudah lagu keong racun, buaya buntung segala lagu, bukan apa-apa. Jadi lagunya itu dari segi makna juga yang diucapkan penyanyi itu kadang-kadang ada maknanya. Coba bayangkan coba. Kayak lagu Ayu Tong Tong, Ayu Ting Ya, Ting. Tong Tong. Kemana itu coba deh. Orang kesasar itu ndak tahu jalan pulang tuh. Ibu nak nyanyi itu. Lah itu artinya kan dari kalau menyanyi umpamanya lagu agama, bila Isra tidak masalah tuh Bu. Itu untuk menyadarkan orang toh. Ya. Boleh berarti nyanyi itu masih dibolehkan loh Bu itu. Tapi maksud saya itu hobi menyanyi dak karuan dulu. Kini udah tahu Mbak dia ndak lagi dia. Kalaupun mau nyanyi lagu-lagu yang religi, yang islami, dia tola'al badru alaina. Nyambut Pak Wali Kota juga bila Isra. Nasyid. Tapi kalau nyambut pejabat lah janganlah lagu bila Israel kan. Kasihan pula Pak itu kan. Iya Pak pejabat itu harus disambut dengan lagu yang kira-kira enak. Tapi jangan Penyemangat ya Pak Ustadz penyemangat. ya. Banyak sekali Bu ya. Para pemirsa TVRI 50 berada, banyak sekali hal-hal yang harus kita jaga ketika kita sudah niat berhijrah. Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu niat kita yang baik itu harus disertai dengan apapun niat kita kan sesuai yang kita dapat nih, sesuai dengan niat kita yang kita kerjakan nih. Seperti dulu pada zaman Nabi, siapa yang ingin berhijrah itu dari Mekah ke Madinah itu kan. Ada yang niat itu mau berhijrah tuh, zaman Nabi waktu itu mau hijrah tuh, nanti di sana dapat tanah luas, dapat perempuan. Udah beda niatnya. Udah lain Ustadz, niatnya ya. berhijrah tuh. Itu tadi hijrah apa hissi tadi kan. Nah, padahal kita di sana untuk mencapai kemenangan. Hijrah itu untuk mencapai kemenangan, menuai hasil kemenangan. Jadi biasanya kan kita itu dalam hijrah itu banyak yang kita dapatkan kalau benar-benar totalitas hijrahnya. Jadi hijrah itu penuh perjuangan ya Penuh Pak Ustadz, perjuangan, ya? harus sabar. Proses step by step begitu. Ya, Jadi memang nggak langsung, tidak instan. Tidak instan. Jadi Tidak ketika instan. banyak godaan-godaan yang akan menghambat progres kita, hijrah kita, mendingan tinggalin ya Pak Ustadz ya. Tinggalkan. Nah lalu bagaimana tadi pertanyaan Bu Sri? Kalau misalnya ada teman seperti itu mau mengajak kembali, menarik kembali begitu supaya memang tetap berjalan di jalannya yang baik. Kalau Itu bisa seperti apa? umpamanya dakwah ini kan model caranya macam-macam Bu. Tadi saya sampaikan ketika kita itu dalam tampilan kita saja nanti kita tidak senang kita tinggalkan yang kayak itu. Dari segi pakaian kita sudah menutup aurat dulunya kita. Ini umpama itu contoh-contoh kecil saja. Jadi kini tidak bergaul lagi dengan orang itu. Kalaupun kita bergaul tapi kita sudah menutup aurat kita. Kalau dia mau ikut memang kita perubahan itu hidayahnya kan tergantung. Kita tidak bisa memaksakan orang. Tergantung hidayah Allah kan. Nak mengajak orang seperti itu kalau kita bisa ngasih tahu boleh, bagus. Tapi kalau umpamanya kita ngasih tahu-taunya kita sampai Dimusuhi misalkan segala begitu macam ya. gitu. Tapi memang itu tantangan juga. Karena Nabi juga kan dari dulu kan dakwahnya Nabi, hijrahnya Nabi kan asbabnya itu. Kalaulah Nabi sebenarnya hijrahnya bukan karena untuk meluruskan umat manusia, untuk meninggalkan suatu hal yang tidak dibenarkan dalam syariat. Nabi untuk apa hijrah dari Mekah? Orang di situ hobi minum khamar di Mekah itu kan, penyembah patung, memperlakukan perempuan dengan cara tidak pantas, tidak layak gitu. Anak perempuan lahir dikubur hidup-hidup kan itu banyak sekali hal-hal itu yang Nabi mengajarkan itu karena Nabi ya kan atas perintah Allah juga Nabi berhijrah. Tapi proses kan itu proses, semuanya kan proses. Lakukanlah itu semua dengan proses. Jangan kita berharap instan, cepat. Tapi ketika dia datang langsung disambut itu. Pikiran-pikiran yang positif-positif itu murni dari Allah itu Bapak Ibu. Tidak mungkin datang dari iblis, dari jin itu. Kebaikan-kebaikan seluruhnya. Dulu susah sekali bangun malam untuk melakukan sholat sunnah gitu kan. Ataupun sholat wajib lah 5 waktu di masjid. Susah nih dulu kan. Kini orang belum azan kita lah siap-siap gitu.
pengen kita benar dekat dengan Allah. Ketika itu tergerak, langsung sambut itu hidayah Allah. Jangan ditunggu, memang harus dilawan. Itu model hijrah itu harus memang kita ada ikhtiar kita, Ikhtiar tadi. harus ada usaha kita. Baru Allah melihat itu. Iya. Dan perbaikin niat terus ya Pak Ustadz ya, Niat bahwa hanya diperbaiki. untuk ridhonya Allah Subhanahu wa taala Ya, gitu. memang kita harus untuk itu kan. Nah, Gitu itulah, ya, Mak. Ibu Sri. Baik. Sudah ya, sudah terjawab ya. Kita ya itu tadi balik-balik lagi memang penuh perjuangan ya Ibu ya. Karena apa? Hijrah itu adalah proses yang untuk ke progres ya Pak Ustadz ya. Jadi step by step selalu ada kemajuan dari hari ke harinya gitu Yang ya. penting kita jangan sampai kita lagi, apa namanya? Jangan sampai kembali lagi. Terjerumus lagi. Kita harus perjuangkan diri kita dan banyak berdoa. Memang Banyak berdoa pada Allah. banyak berdoa kepada Allah. Jadi memang kalau kita hijrah itu memang tidak bisa sendirian artinya Pak Ustadz ya. Harus kita punya teman soleha, punya ilmu yang mumpuni. Itu- terus menerus yang harus kita Itu caranya itu, Pak. upgrade begitu ya. Itu cara kita. Kalau tadi saya bilang itu dulunya kita hobinya orang kumpul-kumpul dengan tempat-tempat orang tidak baik, tidak benar gitu. Ya kita mau hijrah. Kalau kita masih kumpul di situ berarti kita tidak hijrah namanya itu. Berarti kita masih ingin terjerumus. Terjerumus artinya berhentilah main judi. Katanya mau hijrah, tapi kumpul dengan teman orang-orang yang senang main judi. Akhirnya apa, Bu? Ikut lagi kan, balik lagi kan. Kalau memang hijrah nih ya, udah sekedar kenal saja dengan teman kita itu. Jadi perang Ya, say perbuatan hello orang bilang, Pak Ustadz ya. Terserah, kita kan mau hijrah semuanya nih, hijrah. Kalau hijrah nih orang, tapi kalau hijrah hanya secara hissi saja, fisik saja, itu model kayak gini orang banyak hijrah. Hijrah nih, tapi fisiknya saja. Belum akal, belum hatinya hijrah. Ini perlu dibawa akal kita, hati kita dibawa hijrah itu. Ya. Kalau fisik aja boleh orang. Itu yang masih banyak terjadi Itu yang belum saat terjadi. ini ya Pak Ustadz ya. Dulu dia masih hobi-hobi gini, sekarang nutup aurat kan? Lebih paham masih hobi. Kini udah nutup sampai kaki, udah nutup aurat, udah bagus tuh. Nah kita apa namanya, hijrah juga namanya dia itu. Di kantor dia kan umpamanya selalu saja manfaat, selalu saja hikmah yang disampaikan dengan teman-teman di kantornya. Kalau dulu di kantor hobinya umpama yang aneh-aneh, yang gibah dan segala macam. Nah ini kini dia tandanya dia sudah hijrah itu adalah ketika ada yang seperti itu kawan mulai seperti dia tinggalkan saja. Tinggalkan kan. Ngapa kita ikut-ikutan yang seperti itu lagi? Ya benar-benar hijrah itu. Yang di titik itu yang harus Itu yang susah sih, berat. penuh perjuangan Pak Ustadz. Karena sulit. Kita itu beda sendiri dari orang lain itu susah loh. Tapi kan Nabi kok sudah menyampaikan itu. Iya. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fi awal marrah. Jadi dulu awalnya Islam ini dan seluruh ajarannya itu dianggap aneh dan kembali dianggap aneh satu hari nanti. Maka beruntung orang-orang yang dianggap aneh itu. Orang yang menutup aurat nih kadang-kadang itu dibilang aneh kok. Kini dong, tren dong. Iya. Ikuti gaya zaman kini, ketinggalan zaman lo, Bu, jadul lo. Iya, betul. Begitu Nah, ya. kalau ibu nak ikutin itu gaya orang kini dengan jangan zaman ngikutin ajaran syariat. Jangan zaman ini yang menjadi tuntunan syariat Islam. Syariat ini harus menjadi tuntunan daripada zaman ini. Jangan zaman ini, kalau zaman ini kayak gini lah, semakin hari kata Nabi semakin indah saja. Semakin banyak yang aneh-aneh. Jadi hidup kita jangan seperti air mengalir ya Pak Ustadz, yang keliru itu. Kita harus ada pegangan. Jadi lah. harus punya prinsip. Iya. Prinsip. Kalau baik dilakukan, jika tidak ya tidak ya Pak Ustadz. Sesuai Ya, dengan syariat kita, dan kita tandanya hijrah tadi, tinggalkan. tinggalkan ya. Mau siapapun dia itu. Aha. Bahkan laki kita sendiri, Bu. Jika tidak cocok ya Tidak Pak Ustadz, cocok, jangan nah. diikuti. Jangan begitu. diikutin dulu. Aha. Nanti kita lanjut lagi. Bu jangan marah ya. Baik, nanti kita lanjut lagi ya Ibu-ibu. Kalau udah baik kan bapak-bapak itu aku ngasih duit loh, jangan main-main kau. Iya, benar-benar. Bahaya tuh Pak Ustadz. Hanya macam itu. Baik, nanti kita akan berbincang-bincang lagi dan pemirsa tetap bersama kami.